Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Abdiwarto dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Pak Agus selaku dosen analisis kebijakan publik. Judul materi yang akan saya bawakan yaitu kebijakan full day school atau FDS yang banyak menuai kritikan dari masyarakat. Dalam tatanan suatu negara, ilmu politik sangat dibutuhkan karena ilmu politik berperan penting dalam membantu perkembangan serta proses pembangunan politik dalam suatu negara. Ilmu politik mempunyai aspek-aspek penting di dalamnya. Salah satunya adalah kebijakan dalam politik. Menurut Laswell tahun 1970, kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan dari dan nilai-nilai praktik yang terarah. Berarti kebijakan politik adalah konsep untuk menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan politik yang bertujuan untuk modernisasi politik dalam suatu negara. Belum lama ini, setelah terjadinya reshuffle kabinet menteri kabinet Jokowi pada 27 bulan 7 tahun 2016. Lalu Menteri Pendidikan baru kita yaitu Muhajirin Effendi menggembarkan Indonesia dengan wacana barunya setelah 2 minggu menjabat, yang tak lain adalah wacana full day school atau FDS. Full day school berarti kita selama 24 jam anak-anak akan terus disekolahkan dan belajar. Tetapi yang dimaksud full day school adalah proses belajar mengajar di sekolah yang dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Sorak-sorai terjadi di depan Balai Kota Tegal lengkap dengan tulisan dan bendera. Keramaian tersebut melibatkan ribuan masyarakat dari beberapa unsur lembaga di bawah naungan PCNU Kota Tegal pada dari Selasa tanggal 29 bulan 8. Keramaian tersebut merupakan bentuk aksi damai menolak pelaksanaan full day school atau FDS. Aksi damai dilakukan di depan Balai Kota Tegal. Dengan sebelumnya peserta aksi damai melakukan long march dan dari gedung DPRD Kota Tegal. Ketua PCNU Kota Tegal Abdul Hakim dan tuntutannya mengatakan bahwa pendidikan karakter tidak mungkin terwujud tanpa pendidikan dan pembelajaran agama. Telah terbukti sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia bahwa pemahaman dan pengalaman agama dapat berhasil dilakukan oleh madrasah, diniyah, TPQ dan pesantren. FDS tidak realistis. Menurutnya FDS tidak realistis untuk penguatan karakter dan tidak akan mungkin bisa menggantikan pembelajaran yang ada di madrasah, diniyah, dan pesantren. FDS akan mengganggu pertumbuhan perkembangan mental dan daya inovasi anak. Selain itu, FDS juga akan berdampak buruk dan merugikan bagi madrasah, diniyah, TPQ serta tidak sesuai dengan kultur yang telah berjalan sejak sebelum berdirinya bangsa Indonesia. FDS juga akan mematikan diniyah pesantren yang dijalankan pada sore hari secara perlahan dan pasti akan menghilangkan pendidikan dan pembelajaran agama yang diselenggarakan Madin, TPQ dan pesantren. FDS berpotensi mematikan pendidikan keagamaan yang berbasis masyarakat NU yang sudah terbukti menjadi basis penguatan karakter building. Abdul Hukum menganggap bahwa kebijakan pemerintah yang tidak tegas tentang pelaksanaan hari sekolah boleh 5 hari, boleh 6 hari berpotensi menimbulkan dunia pendidikan tidak kondusif dan dapat memecah belah. Selain itu, FDS juga dianggap banyak mudorotnya, maka PCNU dan seluruh pesantren menolak dan menuntut untuk mencabut Permendikbud RI nomor 23 tahun 2017. Sedangkan Wali Kota Tegal KMT Haji Siti Masito Suparno menyampaikan bahwa pemerintah Kota Tegal sudah melakukan kajian tentang Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Dalam pernyataannya menyampaikan bahwa konsep
dalam peningkatan mutu karakter bagi siswa masih belum jelas. Pendidikan keagamaan yang berintegras dan madrasah yang belum jelas kurikulumnya. Bentuk-bentuk pembelajaran 5 hari sekolah masih membutuhkan kajian yang mendalam. Adanya pemaksaan kehendak 5 hari sekolah melalui uji coba sehingga belum tahu hasilnya. Paparnya wali kota juga menambahkan bahwa 5 hari sekolah akan berdampak pada penutupan madrasah yang berimbas kepada pengangguran para ustadz dan ustazah. Yang kedua, dari kebijakan di atas terdapat sudut pandang dan aspek dari sosial, ekonomi, politik, budaya, serta untung ruginya bagi masyarakat. Mari kita bahas yang pertama, sudut pandang dari aspek sosial. Penerapan full day school atau sekolah sehari penuh akan membawa dampak bagi siswa, terlebih dalam hal bersosialisasi dengan lingkungannya. Karena waktu mereka banyak digunakan untuk belajar di sekolah, sehingga waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungannya menjadi berkurang. Dampak positif pelaksanaan full day school terhadap perkembangan sosial anak adalah siswa lebih mudah bersosialisasi dengan teman maupun guru karena hubungan mereka lebih intens. Adapun dampak negatif dari pelaksanaan full day school terhadap perkembangan sosial anak yaitu kurangnya waktu siswa berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat serta di lingkungan sekitar. Yang kedua, sudut pandang dari aspek ekonomi. Menurut Ridwan, rata-rata perekonomian warga desa adalah kelas menengah ke bawah. Mereka biasanya memberi uang saku 2.000 hingga 5.000 kepada anak-anak. Namun penerapan full day school, uang saku bagi anak akan otomatis bertambah karena bertambahnya juga jam belajar di sekolahnya. Yang ketiga, sudut pandang dari aspek politik. Kebijakan full day school merupakan satu dari sekian golongan kebijakan ortodoks karena tidak meletakkan kepentingan masyarakat sebagai tujuannya. Pemegang otoritas bertujuan untuk mencapai visi pemerintah dan prestasi guna mempersiapkan menghadapi tantangan zaman pada era globalisasi. Tidak adanya campur tangan masyarakat, dana dan stakeholder menimbulkan penolakan pemberlakuan full day school. Yang keempat, sudut pandang dari aspek budaya. Kebiasaan anak-anak desa setiap jam 2 atau jam 3 sore pasti mereka TPQ atau MDA. Itu termasuk budaya dari dulu. Anak-anak desa semenjak diberlakukan kebijakan full day school, anak-anak tidak bisa melakukan TPQ dan MDA, serta juga banyak guru ngaji yang berhenti mengajar anak-anak tersebut. Yang terakhir yaitu alternatif dari kebijakan ini belum dapat ditemukan. Hanya saja di sini saya cuma bisa memberi masukan kepada pemerintah. Kami patuh aturan Menteri Pendidikan asalkan Pak Menteri juga mengabulkan permintaan kami sebagai rakyat juga pelaku di lapangan. Semua sarana dan prasarana sekolah harus ditingkatkan serta ditangani langsung oleh Kemendikbud. Sebab selama 8 jam di sekolah, titik jenuh pasti akan muncul. Jadi seluruh sekolah harus ada tempat refreshing atau pelatihan keterampilan dan mengajarkan budaya-budaya kita yang sudah lama ditinggalkan di era globalisasi ini. Masalah kesejahteraan pengajar dan peserta didik harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini sangat krusial sebab gaji pengajar apalagi bertugas mencetak anak bangsa haruslah ditingkatkan. Saya menekankan pemerintah harus memasukkan ajaran nilai dan etika dalam full day school yang berintegrasi dengan pesantren. Para peserta didik tidak hanya diajarkan teks dan statistik angka selama 8 jam, tetapi juga ada pendidikan akhlak yang didapatkan dari pesantren. Konsep full day school dibentuk dan harus ditangani oleh tokoh pesantren. Kalau ini diterapkan, maka Mendikbud membentuk terobosan penyatuan program Kemendikbud dengan lembaga tertua di Nusantara. Permohonan kami untuk Mendikbud sangat simpel. Kami tunggu pengabulannya, bukan pengibulannya. Jangan hanya buat aturan temporal tanpa kejelasan serta tanpa perhatian penuh dari hulu sampai hilir. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.